Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat, selamat dan sukses ya teman-teman ya. Oke guys, kalian wajib menyimak ini ya teman-teman ya, karena ini penting untuk kita para pioner semua, agar kita tidak patah semangat dan kita tidak putus di tengah jalan ya teman-teman ya. Oke guys, kita langsung aja ya, di sini kita bahas di sini guys. Di sini kita langsung aja translatekan ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini guys. Oke, kita langsung aja ya. Oke, di sini 8 ciri pelopor yang mungkin sulit meraih sukses di proyek jaringan Pi. Oke teman-teman, ini penting ya untuk kita ya teman-teman ya, supaya kita nanti bisa sukses di Pi Network ya. Ya walaupun suksesnya belum sekarang, mungkin di 2 tahun atau bahkan mungkin 1 tahun lagi kita bisa sukses di Pi Network guys. Oke, setiap perintis memiliki harapan dan tujuan yang berbeda dalam proyek jaringan Pi. Beberapa mungkin melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, jadi pioner ini ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe yang optimis dan kedua adalah tipe yang pesimis. Nah, kalian tinggal pilih kalian mau yang optimis atau yang pesimis. Oke guys. Nah, bagi yang pesimis ya begitulah ya teman-teman ya, bagi yang pesimis. Nah, bagi yang optimis ya mungkin dia menganggap bahwa Pi Network ini adalah aset masa depan ya di suatu saat nanti guys. Beberapa mungkin melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Sementara yang lain mungkin tertarik dengan konsep blockchain dan teknologi yang mendasarinya. Apapun tujuan dan motivasi kita, penting untuk disadari bahwa kesuksesan dalam proyek ini tidak datang secara otomatis. Oke, di sini jadi mulai bergerak menuju pemahaman yang lebih baik tentang 8 ciri perintis yang mungkin berjuang untuk berhasil dalam proyek jaringan Pi dan cara mengatasi tantangan ini untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke, di sini yang pertama adalah ketidakaktifan ya teman-teman ya. Yang pertama, salah satu karakteristik yang mungkin mencegah perintis mencapai kesuksesan di proyek jaringan Pi adalah ketidakaktifan. Ketidakaktifan mengacu pada kurangnya keterlibatan dan partisipasi dalam kegiatan proyek, seperti tidak melakukan tugas sehari-hari, tidak berinteraksi dengan komunitas, atau jarang menggunakan aplikasi Pi Network. Oke guys, dan ciri-ciri pioner yang akan gagal ya teman-teman ya, ini adalah tidak aktif di komunitas, kemudian jarang membuka aplikasinya ya, jadi tidak tahu apa informasinya, tidak tahu apa perkembangan dari Pi Network. Ketidakaktifan dapat menjadi hambatan yang signifikan untuk mencapai kesuksesan dalam proyek ini. Sebagai pioner, keterlibatan aktif adalah kunci dalam membangun jaringan yang kuat, menyatukan Pi, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh proyek jaringan Pi. Kemudian dalam konteks jaringan Pi, pelibatan aktif mencakup berbagi tugas sehari-hari seperti mengklaim Pi, kemudian membangun jaringan dengan merekrut anggota baru, kemudian berpartisipasi dalam proyek penambangan, dan berkontribusi pada komunitas. Pioner yang tidak aktif atau jarang berpartisipasi dalam tugas-tugas ini, maka akan kesulitan memperoleh Pi yang cukup untuk mencapai kesuksesan. Oke teman-teman, memang ini terkesan konyol ya, memang terkesan seperti konyol dan tidak logik ya teman-teman ya, tetapi pioner harus memperhatikan ini guys. Ketidakaktifan juga mempengaruhi kemampuan untuk membangun jaringan yang kuat. Dalam proyek jaringan Pi, jaringan merupakan aset berharga yang memungkinkan para perintis untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Jika seorang perintis tidak aktif dalam merekrut anggota baru atau berinteraksi dengan anggota jaringan, peluang untuk memperluas jaringan dan memanfaatkan keunggulan kolaboratif menjadi terbatas. Oke, kemudian untuk mengatasi ketidakaktifan, penting bagi pioner untuk menjadikan proyek jaringan Pi sebagai prioritas dan meluangkan waktu untuk terlibat secara aktif, melakukan tugas harian secara konsisten, kemudian berpartisipasi dalam forum dan grup komunitas, serta memanfaatkan semua fitur dan peluang yang ditawarkan oleh aplikasi jaringan Pi adalah langkah penting. Kemudian di sini yang kedua adalah kurangnya pengetahuan. Oke,
Kurangnya pengetahuan tentang proyek jaringan Pi adalah salah satu karakteristik yang dapat mencegah perintis mencapai kesuksesan. Proyek blockchain seperti jaringan Pi melibatkan aspek teknis dan konseptual yang penting untuk dipahami dengan baik. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana proyek ini berfungsi, strategi yang efektif, dan mekanisme yang terlibat dapat menghambat kemampuan perintis untuk memaksimalkan potensi mereka dalam proyek jaringan Pi. Dalam konteks jaringan Pi, pengetahuan yang tidak mencukupi dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman terbatas tentang protokol blockchain, kemudian penambangan, kemudian mekanisme konsensus, atau bagaimana jaringan Pi berinteraksi dengan blockchain lain. Pelopor yang kurang memahami konsep-konsep ini mungkin mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat, mengoptimalkan hasil mereka, atau melihat peluang. Yang ketiga adalah kurangnya upaya jaringan. Oke, maksudnya apa guys? Kita lihat langsung ya. Kurangnya upaya untuk membangun jaringan adalah salah satu karakteristik yang mungkin menghalangi para perintis untuk mencapai kesuksesan di proyek jaringan Pi. Jaringan adalah aspek penting dalam proyek ini karena memberikan peluang untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan memanfaatkan keunggulan kolaboratif yang ditawarkan oleh proyek jaringan Pi. Pioner yang tidak aktif atau tidak cukup berusaha untuk berjejaring mungkin menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan peluang. Proyek Pi Network mendorong para pioner untuk merekrut anggota baru ke dalam jaringan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan potensi kesuksesan mereka. Jika pelopor tidak berusaha membangun jaringan dengan merekrut anggota baru atau berinteraksi dengan anggota jaringan yang sudah ada, peluang untuk mengoptimalkan hasil akan terbatas. Demikian pula, kurangnya jaringan dapat menghambat kemampuan perintis untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan dukungan yang tepat membantu mereka mencapai kesuksesan. Nah, oke guys, di sini saya tambahkan ya teman-teman ya. Itulah pentingnya mengapa para pioner mengadakan kopdar ya. Selain berfungsi untuk silaturahmi, nah ini juga bisa jadi ajang untuk saling berinteraksi, bertukar pendapat ya. Kemudian kita saling berbagi ilmu juga ya. Yang tahu memberi yang tidak tahu, dan yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Kemudian demikian pula, kurangnya jaringan dapat menghambat kemampuan perintis untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan dukungan yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan. Jaringan yang kuat dapat memberikan akses ke sumber daya dan peluang yang lebih luas, seperti informasi terkini tentang kemajuan proyek, strategi yang efektif, dan dukungan masyarakat. Teman, kita lanjut aja ya. Nah, di sini tidak memperbaharui aplikasi. Tidak memperbaharui aplikasi adalah salah satu karakteristik yang dapat menyebabkan perintis kesulitan mencapai kesuksesan di jaringan Pi. Seperti banyak aplikasi seluler lainnya, aplikasi jaringan Pi juga mengalami pembaruan rutin. Pembaruan ini mungkin mencakup penyempurnaan fitur, perbaikan bug, dan penyesuaian lain yang memengaruhi kinerja dan pengalaman pengguna. Kemudian yang selanjutnya di sini tidak memperhatikan kemajuan proyek. Tidak memperhatikan kemajuan proyek adalah salah satu ciri yang mungkin menyebabkan kesulitan mencapai kesuksesan dalam proyek jaringan Pi. Seiring waktu, proyek jaringan Pi terus berkembang, termasuk penambahan fitur, perubahan kebijakan, dan pengumuman penting lainnya yang memengaruhi cara kerja proyek. Oke. Kemudian kita lanjut aja ya teman-teman. Kurangnya ketekunan. Nah, ini pioner harus tekun ya. Kurangnya ketekunan adalah salah satu faktor yang dapat menghambat kesuksesan perintis dalam proyek jaringan Pi. Ketekunan mengacu pada kemampuan seseorang untuk tetap berkomitmen, konsisten, dan gigih dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang berhubungan dengan proyek. Dalam konteks proyek jaringan Pi, kegigihan sangat penting karena melibatkan partisipasi aktif dan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, membangun jaringan, dan mempelajari informasi terkait proyek. Pioner yang kurang rajin mungkin cenderung melewatkan atau mengabaikan tugas-tugas ini, mengurangi tingkat keterlibatan mereka dalam proyek, dan menghambat kemajuan mereka. Kemudian di sini buat jadwal reguler. Perintis dapat membuat jadwal harian atau mingguan yang menyertakan waktu khusus untuk menjalankan tugas jaringan Pi. Dengan memiliki jadwal yang terstruktur, para perintis lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban mereka secara lebih konsisten. Kemudian di sini yang selanjutnya, mencari dukungan komunitas.
Bergabung dengan komunitas jaringan Pi yang aktif dan berinteraksi dengan pioner lain dapat memberikan dukungan dan motivasi tambahan. Nah, itu ya. Kembali lagi, itulah pentingnya kenapa ada kopdar ya teman-teman ya. Kemudian menjaga tujuan jangka panjang dalam pikiran. Para perintis perlu mengingat tujuan mereka dalam proyek jaringan Pi dan melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Dengan memahami nilai jangka panjang yang dapat diperoleh dari proyek, para perintis akan lebih termotivasi untuk bertahan dan tidak mudah menyerah. Oke guys, kita lanjut ya. Mengenali kemungkinan manfaat yang hilang. Perintis harus menyadari bahwa kurangnya ketekunan dapat mengakibatkan hilangnya peluang, manfaat, dan keuntungan potensial dalam proyek. Dengan kesadaran ini, para perintis lebih menghargai dan menghormati kewajiban mereka terhadap proyek dan menjaga ketekunan mereka. Oke, kemudian di sini tidak menjaga keamanan akun. Nah, ini guys, ini yang perlu sekali ya teman-teman ya. Tidak menjaga keamanan akun adalah ciri-ciri yang dapat mencegah perintis mencapai kesuksesan di proyek jaringan Pi. Keamanan akun merupakan aspek penting dalam melindungi akses perintis dan data pribadi serta menjaga integritas partisipasi mereka dalam proyek. Tidak menjaga keamanan akun dapat berdampak negatif pada beberapa aspek proyek jaringan Pi. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi kehilangan akses. Jika pioner tidak melihara keamanan yang memadai untuk akun mereka seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau berbagi informasi akun dengan orang lain, mereka berisiko kehilangan akses ke akun mereka. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian di sini ancaman keamanan dan privasi. Kemudian di bawahnya lagi ada potensi penyalahgunaan akun. Oke, kemudian di sini untuk menjaga keamanan akun, pioner dapat mengambil beberapa langkah penting ya. Oke, yang pertama di sini gunakan password yang kuat ya. Kemudian aktifkan autentikasi 2 faktor ya. Kemudian di sini hindari berbagi informasi akun. Kemudian pembaruan perangkat lunak dan aplikasi reguler. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. 8 karakter pioner yang sulit untuk sukses di proyek jaringan Pi ini guys. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.